Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan dari Kitab Yohanes. Sekarang tiba di Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar tentang mengalami kepastian keselamatan. Saudara, bagi saya berita yang paling penting dalam berkhotbah, dalam memberikan renungan adalah tentang keselamatan. Karena kalau kita banyak belajar tentang berkat misalnya, kita akhirnya diberkati luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya itu? Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Bagi saya yang paling utama dan yang paling penting yang harus kita miliki adalah kepastian keselamatan. Dan kemudian sebagai orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, kita diberkati oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu semua bonus yang pasti tentu saja akan dilimpahkan Tuhan bagi setiap kita. Nah, dan hari ini kita akan belajar dan merenung saudara, bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan. Apa yang harus dialami, dilakukan oleh orang yang memiliki kepastian keselamatan. Sudahkah saya dan saudara memiliki kepastian keselamatan? Kita akan belajar, kita akan lihat saudara. Saya akan membacakan dan menjelaskan teks firman Tuhan ini secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu saja aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah
karena pekerjaan itu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa, tentang sorga, dan jalan ke sana, jalan ke sorga, bagaimana supaya murid-muridnya mengalami kepastian keselamatan. Ada tempat yang tersedia di sorga bagi mereka. Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ayat 2, saudara. Jadi di sorga itu tersedia tempat untuk siapa saja. Siapa saja bisa masuk ke sorga. Karena sorga itu disediakan banyak tempat tinggal, kata Yesus. Sorga itu muat untuk seluruh manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan masuk ke sana? Tentu saja tidak. Bahkan yang sangat menyedihkan, saudara, akan lebih banyak manusia yang tidak akan masuk ke sorga. Akan lebih banyak manusia yang akan menerima penghukuman kekal, bukan menerima keselamatan kekal di sorga. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita bagian dari orang yang akan diselamatkan, atau bagian dari orang yang akan dihukum? Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara. Supaya hari ini ketika saudara melaksanakan kegiatan saudara, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup saudara, saya berdoa saudara menjadi pekerja keras, saudara menjadi orang-orang yang berhasil, tapi di atas semuanya itu milikilah kepastian keselamatan. Karena sekalipun kita menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, kalau mati masuk neraka, apa gunanya? Milikilah kepastian keselamatan. Satu saat kita pasti akan mati. Dan saat kita mati, saudara, kalau orang-orang mati biasanya dikatakan telah pulang ke rumah Bapa. Tapi pertanyaannya perlu kita renungkan, apakah memang benar-benar orang yang mati itu ketika dituliskan di sana telah pulang ke rumah Bapa? Apakah memang mereka pulang ke rumah Bapa? Belum tentu, saudara. Kalau mereka ke neraka, itu berarti bukan mereka ke rumah Bapa, karena rumah Bapa itu sorga. Dan saat ini kita akan lihat, saudara, sekalipun banyak tempat tinggal di sana, kita akan lihat orang yang seperti apa yang akan masuk ke sana. Karena tidak semua manusia akan masuk ke sana. Yesus berkata, saudara, bahwa apabila nanti dia sudah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, dan menyediakan tempat bagi umat-umatnya, maka dia akan membawa umat-umatnya ke sana. Lalu kemudian di ayat 5, Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Muridnya menegaskan bahwa kami tidak tahu engkau pergi kemana. Akhirnya Yesus menegaskan bahwa dia dan Bapa adalah satu, dan dia pergi ke rumah Bapa. Lalu ketika Thomas bertanya begitu, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama secara mendalam di pagi hari ini, saudara, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika Thomas berkata, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada orang yang masuk ke rumah Bapa. Tidak ada orang yang bisa masuk sorga kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi bagaimana kita sampai ke rumah Bapa? Bukan dengan cara dituliskan satu saat di dalam peti mati kita, saudara, atau di nisan kita telah pulang ke rumah Bapa. Bukan. Sekalipun dituliskan di sana dengan tulisan begitu baik bahwa pulang ke rumah Bapa, itu tidak memastikan orang tersebut pulang ke rumah Bapa. Karena orang yang akan pulang sungguh-sungguh ke rumah Bapa adalah melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke situ. Tidak ada satupun yang akan sampai ke sana kalau tidak melalui Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melalui dia untuk sampai ke rumah Bapa? Tadi dia berkata, saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Oke, lalu kemudian tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi supaya kita sampai di rumah Bapa nantinya, sampai di sorga nantinya di akhir kehidupan kita, kita harus melalui Yesus yang adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Tidak ada nabi di dunia ini yang pernah datang dari sorga. Lihat nabi siapa saja tidak pernah datang dari sorga. Hanya Yesus yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Itu sebabnya dialah jalan satu-satunya.
Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah saudara orang Kristen atau saudara tidak orang Kristen, hari ini saya menegaskan kebenaran. Coba lihat di kitab suci mana saja saudara, adakah pribadi atau orang yang pernah turun dari sorga? Dengar saudara, di dalam Alkitab ditegaskan bahwa Yesus turun dari sorga, dia mati, bangkit dari kematian, kemudian kembali ke rumah Bapa, kembali ke sorga. Dia siapkan tempat bagi umat-umatnya, dan kemudian dia akan membawa umatnya ke sana. Dan dialah jalan itu. Kenapa? Karena dia tahu jalan ke sana. Dia berasal dari sana, dia pergi ke sana. Jadi bagaimana supaya kita sampai ke sorga? Melalui Yesus yang adalah jalan. Bagaimana kita melalui dia yang adalah jalan? Itu yang dia jelaskan di ayat 1, saudara. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Jadi bagaimana kita melalui jalan itu, di mana dia adalah jalan, dengan percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dialah yang turun dari sorga, dialah yang mati, dan dialah yang disalibkan itu, mati, dan kemudian bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dengan cara itulah kita berjalan di jalan itu. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, saudara sedang berjalan menuju rumah Bapa. Saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Pastikan hari ini saudara, ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus, tapi tidak mengalami kepastian keselamatan. Dia hanya ikut Yesus karena berkat. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar saudara, bahwa satu kali ada begitu banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena tujuannya salah. Mereka datang kepada Yesus hanya mencari mujizat, mencari perkara-perkara yang mustahil akhirnya jadi dibuat oleh Yesus. Itu yang rindu mereka lihat. Dan kemudian akhirnya ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang kebenaran, yang jelas kepada mereka tentang dirinya yang akan dikorbankan, akhirnya mereka mengundurkan diri. Ada begitu banyak orang mengikut Yesus tetapi tujuannya salah. Hari ini pastikan saudara ikut Yesus, saudara sungguh-sungguh sudah percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan begitu saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Sudahkah saudara mengalami kepastian itu? Sudahkah saudara percaya Yesuslah Tuhan yang turun dari sorga, lalu kemudian mati untuk orang-orang yang mau percaya kepada dia, dan kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan kembali lagi ke sorga? Kita percaya dialah Tuhan dan dialah Juru Selamat kita. Kalau saudara sudah mengalami kepastian iman seperti itu saudara, saudara sedang berjalan di jalan itu. Lalu kemudian dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dan yang kedua, kebenaran. Lalu lanjutkan lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan. Kita harus berjalan di jalan itu. Dialah kebenaran, dan kalau tidak melalui dia yang adalah kebenaran, kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa. Artinya apa saudara? Orang yang bisa sampai kepada Bapa harus melalui dia yang adalah kebenaran. Artinya apa? Kita harus dibenarkan supaya kita bisa masuk ke sorga, bisa menuju ke rumah Bapa. Saudara, sorga itu sempurna. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sorga. Sedangkan hari ini setiap kita adalah orang berdosa. Saya mau tanya, berapa besar dosa saudara? Tentu saja semua kita tidak akan bisa menghitung berapa besar dosa-dosa kita. Nah itu sebabnya saudara, kita harus dibenarkan. Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan kita. Bagaimana supaya kita dibenarkan? Kembali ke ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Bagaimana kita mengalami kebenaran? Dosa-dosa kita dihapuskan. Percayalah kepada Yesus yang adalah Juru Selamat kita, yang mati di kayu salib untuk menebus kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan begitu kita dibenarkan saudara. Alamilah pembenaran dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, harus melalui kehidupan, harus mengalami hidup, dihidupkan kembali. Mungkin mendengar ini saudara mungkin berpikir, apakah orang-orang itu perlu dihidupkan sedangkan mereka hidup? Bagaimana mereka dihidupkan? Dengar saudara, saat Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, dia memberi perintah
supaya semua buah dari pohon di taman itu bisa dimakan, kecuali buah pohon yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau memakannya, kamu akan mati. Pertanyaannya, setelah Adam dan Hawa memakannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani mereka mati. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menghidupkan orang-orang yang mati karena dosa. Jadi Yesus datang untuk menghidupkan kita kembali, saudara. Sekalipun secara jasmani kita hidup, tapi kalau kita belum percaya kepada Yesus, kita mati di hadapan Tuhan. Karena itu yang terjadi di Taman Eden. Pelanggaran ketidaktaatan telah mengakibatkan kematian. Karena dosa, buah dosa adalah, upah dosa adalah kematian, maut. Dan harus dihidupkan kembali. Bagaimana supaya kita hidup kembali? Percaya lagi kepada Yesus. Itu yang ditegaskan kembali di ayat 1. Percayalah kepada Yesus, maka kita akan dihidupkan. Jadi saudara, simpelnya hari ini, kesimpulannya adalah, hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Pastikan kita mengalami kepastian keselamatan. Kalau kita mati pasti masuk sorga. Bagaimana supaya kita masuk sorga? Bagaimana supaya kita masuk ke rumah Bapa, tiba di rumah Bapa? Yesus berkata, bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang akan sampai di sorga kalau tidak melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, orang yang mau rindu masuk sorga, dia harus datang kepada Yesus yang adalah jalan. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di ayat 1. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kebenaran, supaya mereka dibenarkan dari dosa-dosa mereka. Bagaimana caranya? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kehidupan, supaya mereka yang mati karena dosa dihidupkan. Bagaimana caranya? Percayalah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Saudara akan melaksanakan kegiatan saudara. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Saudara sukses dalam bisnis saudara, berhasil dalam apa yang saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, miliki kepastian keselamatan dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian saudara sedang berjalan menuju sorga. Maka dengan demikian saudara dibenarkan. Dan maka dengan demikian saudara dihidupkan. Dan nanti kita akan sampai di rumah Bapa. Puji Tuhan, saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Saya percaya saudara rindu penyertaan Tuhan, saudara rindu mujizat Tuhan dan berkat Tuhan dalam saudara melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama dengan sungguh kita memohon di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu sebelum kami memohon untuk segala kerinduan kami. Terlebih dahulu kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Di hari yang baru ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami mau menghidupi dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari yang baru ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau mengenal dan mengetahui seluruh kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini Tuhan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka. Saat ini hamba rindu berdoa bagi mereka jika saat ini ada mereka yang sedang ada dalam kelemahan. Tuhan yang memberi kekuatan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan sehingga anak-anak-Mu bisa bekerja dan anak-anak-Mu bisa produktif di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Kerjakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa
khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berbeban berat oleh karena masalah dan persoalan, mungkin masalah di tengah keluarga, mungkin masalah bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dagang mereka, apapun bentuk masalah mereka saat ini. Hamba berdoa, ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang berbeban berat oleh masalah, persoalan dan pergumulan hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka, sehingga oleh karena berkat dan anugerah Tuhan, mereka bisa dengan maksimal bekerja, mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang produktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi segala bentuk pekerjaan bisnis anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan, berkati semua anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan, berkati mereka sebagai karyawan. Biarlah Tuhan memberkati karir mereka dan jadikan mereka jadi teladan, jadi berkat-Mu, sehingga hidup mereka menjadi berkat di tempat di mana mereka bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, sehingga mereka melakukan tanggung jawab yang terbaik dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang mungkin sebagai honorer, berkati juga mereka. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu, kasih karunia-Mu nyata bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang memulai bisnis mungkin, ya Tuhan. Tuhan memberkati segala bisnis yang mereka mulai. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang punya usaha, pekerjaan di dalam nama Yesus, yang punya bisnis, bahkan punya karyawan di dalam usaha bisnis mereka. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Sekalipun kondisi ini berat, tapi Tuhan yang membela anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Jika mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, oleh karena kondisi yang sekarang ini, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami keterpurukan oleh karena situasi ini. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi yang berat, dalam nama Yesus, Engkau yang membela, Engkau yang campur tangan, dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal. Jagai, lindungi, sertai mereka di masa pandemi ini Tuhan. Tuhanlah yang menjagai anak-anak-Mu dan berikan hikmat bagi mereka untuk tetap berjaga-jaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu untuk mereka bisa kerja maksimal ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati suami istri, berkati Tuhan, menjadi suami istri yang harmonis, diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua dan anak, berkati mereka semua. Campur tangan-Mu, anugerah-Mu melimpah di tengah keluarga mereka, sehingga keluarga mereka penuh dengan damai sejahtera Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala pekerjaan mereka. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga hari ini mereka mengalami keberhasilan dan sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bahkan kami tetap tidak lupa berdoa, berkati bangsa kami ini
Biar damai sejahtera Tuhan melimpah bagi bangsa kami tercinta dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami sekalipun situasinya begitu berat seperti sekarang ini Tuhan, tetapi Tuhan kiranya yang campur tangan memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan campur tangan memakai mereka, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, keamanan, semuanya, aparat, berkati semuanya Tuhan. Semua yang mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin di bangsa ini sampai jajaran terendah, berkati mereka semua Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, anugerah-Mu dalam hidup mereka, dan pakai mereka untuk kemajuan bangsa ini bagi kemuliaan nama-Mu. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mereka akan menggapai keberhasilan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.